Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiriz zaman. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita senantiasa berusaha dan berjuang untuk tetap menjadi abdan syakura, sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat dan tidak menyalahgunakan nikmat, apalagi sampai kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam upaya kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan yang masih diberikan Allah sampai saat ini, sehingga kita dapat tinggalkan tugas sejenak, kita tinggalkan segala aktivitas dan urusan dunia ini, tiada lain untuk sama-sama kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita pun sujud dan bersimpuh di hadapannya. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan umat, pembawa rahmat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kehidupan umat manusia ini ke jalan yang terbaik, minaz zulumati ilan nur. Dan semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya ada dua hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia ini, dan kedua hal itu merupakan virus ataupun racun kehidupan yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia. Kedua hal tersebut, yang pertama adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung selalu menggiring manusia itu kepada kejahatan. Karena hawa nafsu itu punya satu manajemen, yaitu manajemen hedonism. Hawa nafsu selalu menjanjikan kenikmatan, walaupun kenikmatan itu sesaat, dan kenikmatan itu pun sesungguhnya adalah sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian racun yang kedua yang akan merusak tatanan kehidupan manusia, itulah ketika manusia terpedaya dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada manusia ini,
Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Maka barang siapa di antara manusia itu berpaling daripada Al-Quran, mereka tidak lagi membaca ayat-ayat Allah, mereka tidak lagi mentadabbur, merenungkan, bahkan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupannya, maka kami akan jadikan syaitan itu adalah sebagai pendamping dalam kehidupannya. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu juga akan menjadi sahabat di dalam kehidupannya yang akan menggiringnya kepada kejahatan, kekufuran, bahkan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan ini. Nabi SAW pernah berdoa, sekaligus Nabi mengajarkan kepada umatnya betapa kita harus selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dijauhkan dari 4 perkara dalam kehidupan ini. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Arti daripada doa tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tiada bermanfaat, ilmu yang tidak membawa kebaikan, ilmu yang tidak mendatang kebaikan dan manfaat baik bagi diri dan orang lain. Aku berlindung juga kepadamu ya Allah daripada doa-doa yang tidak didengar. Aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang selalu gundah, hati yang selalu cemas dalam menjalani kehidupan ini, hati yang tidak pernah merasakan kenikmatan dalam beribadah, hati yang tidak pernah merasakan kedamaian ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas, daripada hawa nafsu yang menyesatkan, daripada hawa nafsu yang penuh dengan tipu daya dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pendekatan tasawuf ternyata ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh hawa nafsu. Sekiranya seorang manusia itu tidak mampu lagi mengendalikan hawa nafsunya, ketiga kekuatan itu sekaligus akan membentuk karakter-karakter yang tidak terpuji. Yang pertama disebut, ada satu istilah, potensi atau kekuatan hawa nafsu itu disebut namanya dengan al-quwatul bahimiyah. Artinya hawa nafsu itu memiliki kekuatan kehewanan yang akan mendorong manusia itu berkarakter, bertingkah laku seperti halnya hewan. Bahkan dalam Al-Quran, kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 179, ayat ini sungguh keras sebenarnya. Allah memberikan peringatan kepada manusia apabila 3 bahagian pada tubuhnya tidak lagi difungsikan dengan benar, dia sudah menyalahgunakan fungsi-fungsinya. Allah sebutkan pada ayat itu, manusia sudah sama seperti hewan. Walaupun fisiknya adalah manusia, tetapi mentalitas, karakter yang ditimbulkannya adalah bagaikan hewan. Pada ayat itu Allah berfirman, surah Al-A'raf 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah sediakan neraka jahanam itu nantinya kebanyakan diisi oleh
manusia, jin dan manusia, yaitu yang memiliki 3 karakter dalam kehidupan ini, kata Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak lagi bisa memahami. Hati yang sudah tidak lagi memiliki getaran dan rasa. Hati yang telah membatu. Hati yang tidak lagi memiliki gejala-gejala ruhaniah. Memang dia masih hidup secara ragawi, tapi dia telah mengalami kematian secara ruhani. Hati yang tidak lagi memiliki getaran di dalam kehidupan ini. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata melihat, tapi sayangnya mereka tidak mampu membaca isyarat dan tanda-tanda zaman. Sebab antara basir dan basirah, antara kedua mata dan mata batin, sesungguhnya punya hubungan yang sangat dekat sekali. Apa yang dilihat oleh basir, kedua mata, sesungguhnya akan sampailah pesan itu kepada hati. Ketika seseorang melihat kematian, maka sesungguhnya dia telah mentransfer sebuah pesan supaya seseorang itu pun bersiap-siap juga untuk menghadapi kematian, sehingga dia akan selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Nah, ketika mata yang melihat tapi tidak lagi mampu menangkap pesan dan isyarat, itu juga akan menjadikan manusia itu, kata Allah, kalan'am, seperti hewan. Dan satu lagi, walahum azanul la yasma'una biha. Ketika mereka punya telinga dan telinganya tidak lagi mampu mendengar kebenaran, bagaikan orang-orang yang tuli, bahkan mereka mentulikan telinganya terhadap berbagai peringatan dan kebenaran. Allah katakan, ulaika kal an'am. Manusia itu karakternya sudah seperti hewan. Balhum adallu. Bahkan boleh jadi mereka lebih rendah lagi daripada hewan. Ulaika humul ghafilun. Begitulah kalau manusia itu telah melalaikan hatinya, kalau manusia itu telah melalaikan penglihatannya, dan kalau mereka juga telah melalaikan pendengarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hawa nafsu yang tidak terkendali akan menimbulkan satu efek negatif. Itulah yang disebut yang pertama tadi, al-quwatul bahimiyah, yaitu karakter kehewanan. Sehingga kehidupan manusia itu karakternya seperti hewan. Mereka hanya mencari kenikmatan-kenikmatan sesaat, bahkan mengabaikan norma-norma kebenaran. Mereka mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan ini, karena kehidupan mereka telah dikuasai oleh karakter kehewanan. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang tidak terkendali akan menimbulkan lagi satu efek yang lain, yang lebih parah lagi. Itulah yang disebut dengan al-quwatus sabaiyah, yaitu karakter kebuasan. Mereka bagaikan hewan-hewan buas yang hidupnya hanya menimbulkan keonaran, mengambil hak orang lain secara paksa. Mereka bagaikan predator, menghabisi nyawa orang lain yang tiada bersalah, berbuat kerusakan. Itulah karakter-karakter daripada kebuasan. Ternyata manusia itu pun ketika tidak lagi mampu mengendalikan hawa nafsunya, bisa saja mereka tampil di muka bumi ini dengan karakter kebuasannya. Mereka berbuat anarkis, tanpa lagi ada rasa kasih sayang, tanpa lagi ada rasa kemanusiaan. Mereka hanya menebarkan keberingasan, kebuasan, persis seperti apa yang disebut dengan al-quwatus sabaiyah, yaitu karakter kebuasan. Dan satu lagi, hawa nafsu yang tidak terkendali juga akan menimbulkan satu efek yang disebut dengan al-quwatus syaitaniyah,
yaitu karakter kesetanan. Yang inilah mendorong manusia itu selalu berbuat kekufuran. Mereka cenderung menebarkan permusuhan dan selalu memprovokasi dan ingin menyesatkan orang lain dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah dari karakter-karakter yang tidak terpuji. Tetapi sesungguhnya karakter-karakter itu bisa saja muncul pada diri seseorang ketika manusia itu telah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Muhammad, Allah katakan pada ayat itu, pernahkah engkau melihat nanti akan ada manusia itu yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sehingga kehidupannya itu hanya mencari kesenangan dunia. Bahkan dia mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Dia melupakan kematiannya. Dia hanya mengejar kehidupan sesaat di dunia ini. Itulah manusia yang telah menjadi hamba-hamba dari hawa nafsunya. Nauzubillah min zalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada manusia ada satu karakter yang sangat mulia. Selain ketiga karakter yang sangat berbahaya tadi, ternyata Allah berikan pada manusia itu ada satu kekuatan. Itulah yang disebut dengan Al-Quwatur Rabbaniyah, yaitu karakter ketuhanan. Inilah yang mendorong manusia itu selalu ingin berbuat kebaikan. Inilah yang mendorong manusia itu memiliki sentuhan hati nurani. Inilah yang mendorong manusia itu memiliki rasa malu dalam kehidupannya ketika dia berbuat kesalahan. Inilah yang mendorong manusia itu ingin selalu membaca ayat-ayat Allah, yang mendorong mereka selalu ruku dan sujud kepada Allah dan cinta kepada kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan ini. Itu yang disebut dengan Al-Quwatur Rabbaniyah, karakter ketuhanan. Inilah yang seharusnya kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa berada pada kebenaran dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu kali ulama sufi memberikan nasihat kepada kita, karena kunci dari segala-galanya adalah bagaimana kita mampu menjaga hati, supaya hati senantiasa memancarkan nur, cahaya-cahaya Allah yang memancarkan cahaya-cahaya kebenaran dalam kehidupan ini. Tetapi cahaya-cahaya itu akan redup, bahkan dia akan padam ketika manusia itu terlalu suka melakukan dosa di atas dosa. Nabi SAW pernah ingatkan kita, innal abda idza aznaba zamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in zada zadat fa in taba minha saqula qalbuhu. Artinya, sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia melakukan satu dosa, maka satu dosa itu sudah menjadi satu titik hitam di hatinya. Satu pintu hatinya telah tertutup dengan satu titik hitam. Dan ketika dia berbuat dosa lagi, bertambah lagilah titik hitamnya dan tertutup lagi pintu hatinya. Begitulah seterusnya. Ketika manusia itu terus melakukan dosa dalam kehidupan ini, maka pintu-pintu hatinya akan tertutup dan pada akhirnya akan menjadi keras dan membatu. Namun Nabi SAW mengingatkan pula, fa in taba minha saqula qalbuhu. Tapi jika manusia itu bertaubat, dia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesucian dirinya, dia berusaha memperbaiki kekeliruannya di masa lalu, itulah yang disebut dengan bertaubat. Dia kembali kepada jalan yang benar, saqula qalbuhu, akan berkilat lagi hatinya.
akan memancar kembali cahaya-cahaya Allah di dalam hatinya. Intinya adalah bagaimana manusia itu mampu kembali kepada fitrah. Nasihat seorang ulama sufi menarik kita renungkan sejenak. Carilah hatimu, temukanlah kembali hatimu di 3 tempat. Pertama, carilah hatimu ketika engkau sedang sholat, ketika engkau sedang mi'raj, ketika engkau sedang naik ke langit berhadapan dengan Tuhanmu. Temukanlah kembali hatimu dan sadarilah siapa dirimu yang sesungguhnya. Renungkan dosa dan kesalahan yang telah engkau lakukan dan sebelum engkau kembali kepada Tuhan. Kedua, carilah hatimu ketika engkau membaca ayat-ayat Quran. Temukan kembali hatimu. Dan yang ketiga, carilah hatimu ketika engkau sedang melihat kematian, ketika engkau melihat jasad yang terbujur kaku. Dan jika di 3 tempat itu pun engkau belum menemukan hatimu, maka mintalah kepada Allah untuk memberimu hati, karena ternyata engkau sedang tidak memiliki hati. Nabi SAW pernah bersabda, Masalul ladina yazkurunallaha wal ladina la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang selalu berzikir, dia ingat kepada Allah, dia menyebut nama Allah, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka orang-orang yang masih berzikir kepada Allah, sesungguhnya dia orang yang masih hidup. Tetapi orang-orang yang tidak lagi mau berzikir kepada Allah, sebenarnya dia telah menjadi mayit. Mayit kalau diterjemahkan, sebenarnya dia adalah bangkai. Sekalipun dia masih hidup, tapi hakikatnya dia adalah bangkai-bangkai yang berjalan, karena hatinya sudah tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya saya mengingatkan diri pribadi dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita gunakan nikmat kehidupan yang masih tersisa ini untuk senantiasa meningkatkan iman, ilmu, dan amal soleh. Sudah sangat banyak isyarat dan tanda-tanda zaman yang terbentang di hadapan kita. Semoga kita mampu mengendalikan jiwa dan raga kita. Kita terhindar dari segala tipu daya setan dalam kehidupan ini. Kita tidak ingin bersekutu dan mengikuti langkah-langkah setan. Dan semoga kita mampu mengendalikan diri kita daripada dorongan hawa nafsu dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allah wa afiyatil abdani wa shifai walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jumu'ati ala sa'iril ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'ati du'a'i fiha mujabun masmu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan muhtawiyatan 'alal ikhlasi wal khudu', wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wal dzikril marfu'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi zawiz zuhdi wal khusyu'. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu an kullis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'al baldatana hazihi Indonesia aminatan mutmainnah wa saira buldanil muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumiz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.